Halo, dengan Susanti, saya ingin mempresentasikan bisnis saya, yaitu kedai dimsum dan gyoza. Nama bisnis kami yaitu Gitsan Dimsum Gyoza, jenis usaha snack atau makanan ringan. Untuk sosial media sendiri, Instagram dibuat pada tanggal 25 April 2020 dengan tim kami yaitu Susanti, saya sendiri sebagai leader, lalu partner saya Agitria dan Rani Wulandari. Produk yang kami tawarkan di sini ada steam dimsum mix, deep fried dimsum, steam dimsum. Untuk gyozanya ada yaki gyoza, sui gyoza, dan age gyoza. Kami juga menyediakan beberapa saus seperti black pepper sauce, chili sauce, dan gitsan sauce. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di IG kami gitsan_dimsum gyoza. Noble purpose. Hal mulia apa yang ingin kami wujudkan untuk membangun bisnis ini? Ide bisnis ini kami jalankan untuk mengajak teman berwirausaha bersama, menciptakan lapangan kerja untuk teman, ibu rumah tangga, atau orang lain. Muncul ide ini awalnya karena kami memiliki hobi yang sama, yaitu pecinta dimsum dan gyoza. Yang kedua, kami ingin menciptakan peluang lapangan kerja untuk usaha rumahan bagi ibu rumah tangga. Apa jenis bisnis kami? Bisnis kami tadi berupa makanan ringan ya. Sasaran pelanggan. Sasaran konsumen kami adalah anak sekolahan, kuliah, ibu-ibu, dan masyarakat umum. Untuk sasaran lokasi bisnis kami di sekitar sekolahan, kampus, dan stasiun. Yang menjadi target lokasi utama kami adalah di Stasiun Sudirman. Survei pelanggan mengenai lokasi mereka mencari produk melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui aplikasi, yang kedua mencari langsung tempatnya, yang ketiga mencari tempat dengan kriteria rasa enak, yang keempat mendapat informasi dari flyer, yang kelima mouth to mouth. Lalu bagaimana pengalaman konsumen atas rasa kecewa terhadap produk sejenis di pasaran? Yang pertama, mereka merasa produknya kurang enak. Yang kedua, pelayanan tidak memuaskan. Yang ketiga, harga dan kualitas tidak sebanding. Yang keempat, kurang rapi dan bersih. Dan yang kelima, kurang variatif. Adapun kelebihan produk kami berdasarkan kebutuhan konsumen, yaitu yang pertama, rasa produk dan kualitas kami selalu jaga dengan konsisten. Yang kedua, pelayanan yang kami berikan ramah, cepat, dan tanggap. Dan ketiga, produk kami bersih dan rapi. Yang keempat, produk kami lebih bervariatif. Yang kelima, harga yang kami tawarkan tidak mengecewakan konsumen. Untuk kompetitor, saya rasa untuk area stasiun belum ada jenis makanan ringan dimsum dan gyoza ya. Tapi untuk kompetitor lainnya ada seperti minimarket atau makanan ringan sejenis roti. Untuk keunggulan produk, kami menjual jenis makanan yang berbeda di daerah lokasi sasaran kami. Kami menjual jenis makanan yang sebagian besar orang sukai, hangat, lezat, dan cepat, dengan varian saus yang berbeda. Kami juga menyediakan paket untuk buah tangan dan menyediakan juga dimsum atau gyoza frozen. Untuk keuntungan atau profit, kami tidak mencari untung besar ya di sini. Target pasar kami di daerah yang strategis dan ramai orang, dan kami juga selalu menjaga kebersihan dan konsistensi rasa produk. Strategi pemasaran, kami melakukan pembuatan spanduk kedai semenarik mungkin tapi tidak berlebihan, membuat flyer melalui sosmed, dan bekerja sama dengan jasa online. Bagaimana cara kami untuk menarik konsumen? Yang pertama, kedai harus rapi, bersih, dan desain menarik. Yang kedua, spanduk yang simple, jelas, dan menarik. Yang ketiga, pelayanan yang cepat dan ramah. Yang keempat, memberikan feedback yang baik kepada keluhan atau pertanyaan konsumen. Strategi pemasaran, bagaimana cara kami menangani komplain konsumen? Kami akan mendengarkan setiap komplainan konsumen dan kritikan mereka. Lalu kami akan tanyakan apa yang mereka butuhkan. Kami akan memberikan solusi untuk bersama. Bagaimana cara membuat pelanggan loyal? Kami memberikan pelayanan ramah dan cepat, konsistensi rasa dan kualitas,
Lalu membuat kuesioner kepuasan pelanggan setiap 3 bulan sekali, memberikan feedback yang baik atas saran dan kritik atau komplain dari pelanggan. Sumber daya ada saya sendiri sebagai ketua. Tanggung jawabnya untuk membuat budget produksi, pembukuan, membantu membuat gyoza. Lalu di bagian produksi ada Agit dan saya membuat daftar persediaan pembelian bahan baku produksi dimsum dan gyoza. Di bagian pemasaran ada Agit dan Rani memasarkan produk melalui sosial media. Lalu di bagian sumber daya ada Rani, bagian pelayanan konsumen dan membuat flyer. Lalu di bagian keuangan ada saya sendiri, Santi, pembukuan omset. Mitra bisnis. Kami ingin menjalin kerjasama dengan beberapa mitra bisnis, yaitu tukang ayam atau seafood ya, untuk pemasok dan menyediakan ayam atau seafood kualitas bagus yang masih segar. Untuk mitra selanjutnya yaitu agen bahan baku sebagai supplier terpercaya untuk pembelian bahan baku. Lalu ada mitra ketiga yaitu jasa online, memasarkan produk melalui aplikasi. Untuk keuangan, di sini kami budgetkan untuk modal awalnya sebesar 19.400.000, itu untuk pembelian kedai, refrigerator, sewa tempat, pembelian alat steam, pen dan kompor, dan peralatan lainnya. Untuk rencana anggaran 1 tahun, untuk rencana anggaran 1 tahun, kami budgetkan total biaya operasional sebesar 30.460.000, untuk total biaya pemasaran sebesar 7.700.000, dan untuk total biaya lain-lain sebesar 4.800.000. Untuk total pengeluaran selama setahun sebesar 49.960.000. Lalu untuk target pendapatan di tahun pertama, kami menargetkan penjualan untuk 7 jenis produk sebesar 6.000 porsi, dengan nominal per porsi untuk dimsum sebesar 18.000 dan untuk gyoza sebesar 20.000, sehingga kami dapatkan total pendapatan tahun pertama sebesar 132 juta. Lalu untuk perkiraan laba tahun pertama, kita peroleh dari pendapatan tahun pertama yang kita targetkan sebesar 132 juta dan pengeluaran tahun pertama yang kita budgetkan sebesar 69.360.000. Lalu kita peroleh laba setahun sebesar 62.640.000. Dan laba bersih setahun yang kita targetkan sebesar 62.013.600 rupiah. Oke, sekian presentasi bisnis kami dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.